kita perlu melihat output atau matrix dalam sebuah bisnis itu memang angka. Kalau Mas punya 30 detik, justru itu yang harus disampaikan duluan soalnya. Oke, gitu terima aja. kasih atas sarannya. Tapi biayamu jadi tinggi, Mas, kalau belinya aset begitu mah. Lu lagi grow, lu lagi burning, terus belinya mobil ya selesai, Mas. Ini sampingan atau usaha? Bisa dibilang sampingan. Karena bagi saya Anda kayak nggak niat bisnisnya. Sorry to say ya, mending nggak usah bisnis. Dari 36.712 proposal yang masuk, tersaring 2.500 vlog pitch, dan terpilih 450 challengers yang berhasil maju ke tahap National Selection. Fase 1, perjalanan belum berakhir. DSC masih mencari challengers yang memiliki 3P, yaitu paham, piawai, dan persona. Di fase pertama National Selection DSC Season 15, setiap challengers hanya memiliki 1 menit untuk meyakinkan para coach. Kompetisi baru dimulai. Bisakah presentasi mereka sesuai dengan kriteria para coach? Wah, sejauh ini ya keren-keren banget yang sekarang ya, dan sangat bervariasi bisnisnya ya. Dulu tuh kan kayaknya banyaknya masih craft, fashion gitu ya, terus F&B sekarang tuh betul-betul udah ranges banget. Saya masih mencari ya untuk challengers yang personanya ya, itu tentunya nanti bisa menjadi representatif dari DSC. Prosesnya lumayan interesting, jadi semakin siang semakin hot, semakin seru. Jadi kita look forward untuk ini ke depannya gimana lagi supaya lebih challenging lagi dan interesting. Challengersnya luar biasa, banyak yang menarik. Ini kalau DSC nggak mau, buat gue aja deh. Kita akan mulai proses pengumuman. Siapakah peserta atau challengers yang akan lolos ke tahap kedua? Saya akan hitung mundur. Oke? 3, 2, 1. Selamat kepada peserta yang lolos tahap kedua. Silakan. Bagi teman-teman yang lolos, persiapkan sebaik mungkin sampai ketemu di fase kedua. Yuk, terima kasih. 90 challengers telah lolos ke National Selection fase 2. Kini hanya ada 2 menit untuk mempresentasikan proposal bisnis mereka dengan waktu yang sangat singkat. Mampukah mereka meyakinkan para coach dan mendapatkan sukses tiket? Kompetisi semakin ketat dan hanya yang terbaik yang akan bertahan. Samjid Hormat, saya siap bikin gebrakan. Di awalnya, saya ingin membantu teman-teman saya yang pada saat COVID banyak terkena dampak, tidak bisa berjualan online, dan kebetulan pada saat itu kita punya produk pertama kali yang diterima pasar, yaitu rambak pisang ya. Karena rambak pisang ini tanpa gula, nggak ada pengawet, pewarna ataupun tepung. Perkenalkan, nama saya Daniel Tan. Saya dari Carara Food, singkatan dari Camilan Raja-Raja. Saya ingin berkolaborasi dengan perusahaan besar, salah satunya juga kompetisi dari DSC. Halo, perkenalkan, aku Hanum Wahyu, bisnisku Kum dari Kulon Progo, Yogyakarta. Jadi awal mulanya kami memang melihat potensi di Kulon Progo, banyak petani jamu tiram, dan dari sini makanya kami mencoba untuk mengolah sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih dari jamu tiram tersebut. Untuk kebutuhan dana, kami ada kebutuhan dana sekitar 475 juta untuk produksi, distribusi, dan juga pemasaran.
Saya mencari relasi jejaring yang infonya katanya kalau udah masuk DSC ini komunitasnya bagus, jadi dapat jejaring yang bagus itu yang pertama. Terus yang kedua, siapa tahu bisa dapat hibah untuk pengembangan usaha. Perkenalkan, saya Novita dari Niat Baik Bakery. Kita adalah industri roti di Kota Mataram. Kita memproduksi roti dan juga mengajak perempuan-perempuan untuk bisa bangkit dan juga berdaya, untuk bangkit bersama, menggali potensi diri agar bisa mencapai sukses untuk kembali ke masyarakat. Nah, untuk si bisnis model kami adalah produksi roti, dan saat ini kami punya outlet 3 di Kota Mataram, dan saat ini kami mempunyai 80% loyal customer, dan itu adalah sumber penghasilan pertama kami. Harapannya kita di sini bisa mendapatkan bimbingan, bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, baik secara personal dan juga untuk bisnis. Aku jadi penasaran, jadi market itu harus melihatnya value baik, niat baiknya, atau memang kualitas rotinya itu sendiri? Sebenarnya dari awal perjalanan yang di Niat Baik Bakery itu berjalan dengan beriringan. Niat baik ini dibuka itu saya sudah komitmen untuk membagikan sebagian dari omset Niat Baik untuk belanja dari teman-teman UKM. Kenapa saya belanja? Karena waktu itu Niat Baik ini lahir pada saat pandemi. Nah, untuk produk utamanya sebenarnya sekarang yang paling best seller itu adalah hybrid big bread. Jadi adalah roti fresh yang benar-benar fresh from the open, keluar itu langsung dikirim ke konsumen. Setelah tadi ketika presentasi saya jadi kepikiran, oh iya ya, kenapa nggak coba ini yang diangkat, kenapa nggak ini yang dijadikan best seller, kenapa ini yang maksudnya nggak dijadikan main product kayak gitu. Kenapa dirimu butuh distribusi 200 juta sih? Buat apa? Memang saat ini untuk wilayah Jogja dan Jateng memang masih kami handle sendiri, jadi memang kami masih pinjam mobil gitu. Nah, harapannya kalau ketika dapat uang untuk distribusi, kita belikan kendaraan untuk distribusi wilayah Jateng DIY. Tapi biayamu jadi tinggi, Mas, kalau belinya aset begitu. Lagi grow, lu lagi burning, terus belinya mobil, ya selesai, Mas. Pengen uang berapa gitu kan, saya sampaikan 475 juta, terus ditanya untuk apa, salah satunya untuk beli mobil. Nah, tadi dikatakan, wah salah ini kalau beli mobil, karena kalau bisa jangan untuk beli aset sih. Itu sih yang saya ingat sampai saat ini untuk evaluasi saya sih. Produknya enak, cuma pitch deck-nya harus lebih lengkap lagi ya. Thank you. Oke, pada saat presentasi nggak nyangka ya, saya hanya presentasi sepertiga dari slide dan hanya mendapatkan 1 pertanyaan. Oke, saatnya kita ngobrol. So, teman-teman, setelah dirembukin bersama, akhirnya kami para coach dan para juri memutuskan keputusannya adalah selamat untuk Mas Daniel dan Mbak Novita. Mohon maaf Mas Hanum belum bisa lolos. Lancar semuanya. Ya. Selamat ya. Medalinya, Mas. Nah, itu yang lebih keren. Siap. Nanti kita ngobrol. Selama pitching tadi, ini pertama kali sih saya sampai tahap 2 ini. Gemetar, deg-degan, terus keluar dingin. Tadi kami ada 3 orang yang maju bersamaan. Nah, ternyata dari 3 orang itu 2 lolos dan saya masuk yang tidak lolos gitu. Tapi ke depan saya sendiri tetap akan melanjutkan bisnis ini supaya siapa tahu tahun depan bisa ikut lagi dan bisa lolos di tahun depan. Perkenalkan, saya Riza, co-founder dari Kopi Cinta. Selamanya berbagi cinta. Diikat dulu, Pak. Tolong diikat dulu ya, biar nggak lari. Bawa. Oh ya, sayanya ya Pak. Iya. Mas, dulu. Oke, saya dulu. Nah, berarti kan tuh per Januari 2024 sisa 300-an kan? Kalau saya hitung mestinya 3 tahun terakhir 2,1 M. Sebetulnya kan nggak butuh ikutan 600 juta ini mah udahlah. Kasih yang lain aja lolos. Tapi kan market ini kan kita lagi bingung ini Bu soalnya nanti dengan kondisi market sekarang ini gitu. Pegangan kok bingung.
Gue nunggu punchline-nya ya. Saya tuh agak penasaran dengan Indonesian market nih. Itulah kenapa dirimu banyak laku di luar. Kita bicara sustainable, tapi harganya nggak affordable. Ini sampingan atau usaha? Bisa dibilang sampingan. Karena bagi saya Anda kayak nggak niat bisnisnya. Sorry to say ya, mending nggak usah bisnis. Yonatan itu kebutuhannya berapa ya tadi? Kita mintanya di 3M, Pak. Untuk? Jadi kita rencananya mau bangun plantation, Pak. Jadi ada plantationnya, terus ada factory-nya. Jadi terus juga nanti ada restonya di situ. Iya. Ya. Itu punya mimpi tapi minta orang lain bayarin itu. Aku yakin dirimu dan teman-teman sudah menyiapkan ngambil kopinya dari mana dan diproses, tapi kan harus ada yang menyerap gitu. Overall kita suka dengan semangatnya, dengan ininya, tapi pada akhirnya kompetisi pasti berbatas pada kuantitas ya teman-teman. Jadi untuk itu yang lolos ke babak berikutnya. Selamat tim-tim Natural S2SAE, kamu lolos ke babak berikutnya. Boleh maju ke depan. Yang lain tahun depan ikut lagi ya, diperbaiki. Gitu. Belum tentu Mbak Nilam. Agroniaga, kamu lolos babak berikutnya. Maju ke depan. Let's go. Agroniaga. Oh, Agroniaga. Hadir. Gak apa-apa, sini-sini semua salaman. Selamat ya, selamat. Jadi awalnya dia jurinya cuma ngumumin satu, karena kita udah mau salaman mau keluar, baru dia ngumumin, oh ternyata Agroniaga juga lolos. Jadi saya di prank kali ini sama jurinya. Gitu. Halo, nama saya Fajar. Saya dari Jiwanta. Jiwanta itu adalah produk premium artisan tea. Kenapa harus Jiwanta? Karena Jiwanta menggunakan teh dengan kualitas tinggi, memiliki harga terjangkau, dapat menggunakan label pribadi, dan kita juga bisa melakukan ekspor juga. Revenue stream yang kita hasilkan selama ini yaitu dari penjualan B2B ataupun dari B2C. Indonesia itu penghasil teh nomor 7 terbesar di dunia, tapi yang menjadi momoknya adalah petani-petani kita itu banyak yang masih belum sejahtera. Kami adalah platform untuk membantu 70-80 juta orang dengan penghasilan seperti Pak Darmaji agar bisa berkorban setiap tahunnya. Bisnis kami adalah B2C dengan sentuhan kemitraan dengan 7 revenue stream. Kebutuhan dana kami 440 juta untuk meningkatkan supply agar demand terpenuhi sehingga harganya bisa make sense. Semua saya harap kita gebrakan bersama untuk membantu ekosistem ini. Nama saya Hendy Suryo, saya dari ternakkambing.id. Alasan mengikuti DSC karena sering ada roadshow di tempat saya, terus saya juga ingin mengetahui bagaimana bisnis itu sebaiknya bisa berjalan. Aku saranku nanti di dalam proses presentasinya, karena kita perlu melihat output atau matrix dalam sebuah bisnis itu memang angka. Jadi aku rasa penting sekali kita bisa melihat progres keuangannya dan juga pengembalian dari sebuah investasi ya Mas Fajar ya buat ke depannya. Iya, kemarin sudah saya inputkan di itunya, di formnya. Di formnya ya. Iya. Makanya kalau bisa itu, karena itu menjadi poin penting. Kalau Mas punya 30 detik, justru itu yang harus disampaikan duluan soalnya. Tegangnya dapat, deg-degannya juga dapat. Kemudian para coachnya itu emang benar-benar teliti terkait dengan bisnis kita seperti apa, dan mereka meskipun punya waktu yang sebentar, mereka berusaha untuk mendalami dari bisnis kita. Hen, itu butuh uangnya untuk apa kalau udah profitable kayak gitu, Hen? Kita ingin terus menekan harga, Pak, karena Pak Darmaji tidak bisa bayar mahal-mahal, Pak. Enggak menjawab pertanyaan saya. Kamu punya duit 400 juta dikasih, terus kamu untuk apa ini? Saya bikin fasilitas breeding, Pak. Kandang breeding. Kandang breeding. Lah selama ini bakalan dapat dari mana? Bakalan dapat dari mitra, Pak, sehingga harganya belum bisa ditekan lagi. Kalau yakin Bapak kamu saya, kalau punya kandang sendiri harganya bisa ditekan? Coba dihitung lagi, Mas ya. Soalnya breeding itu saya soalnya pernah ternak domba juga itu mau pakai bunga kur aja masih kurang gitu. Kita sempat terjadi sedikit perdebatan
Mas Arief juga berasumsi saya belum melakukan, padahal saya sudah mencoba dan saya sudah menghitung secara pasti. Mas Arief juga sepertinya pernah terjun di industri itu, tapi saya rasa cara saya lebih oke dari Mas Arief. Pokoknya Jupak yang tanggung jawab ya keputusannya ya. Aku udah bilang nih. Ya. Walaupun aku ada nggak setuju loh ya tadi. Para coach pada hari ini memutuskan yang lolos ke babak berikutnya adalah Kebab Enmi belum bisa lolos ke babak berikutnya. Selamat buat dua lagi, Jiwanta dan juga ternakambing.id. Boleh ke depan buat ambil medalinya. Nervous banget, terus waktunya hanya 2 menit. Saya habiskan untuk menyapa coach satu-satu karena saking nervousnya. Tapi saya juga membawa ini boneka kambing untuk dimainkan ketika stres. Setelah 1 hari ini bertemu dengan challengers ya yang banyak itu, saya rasa sekarang semakin bagus kualitasnya. Mereka semakin bagus-bagus produknya dan beragam. Ada dari mulai digital, ada mulai dari health, sustainability masuk juga gitu ya, produk kreatif juga tetap ada, jadi semakin bervariasi. Sudah tahu bagaimana untuk pengembangan bisnis ke depan, jadi menurut saya lebih siap ya, makin tahun makin bagus secara kualitasnya. Banyak banget orang yang paham dan juga piawai, tapi kembali lagi personanya masih belum dapet nih gitu ya. Nah justru persona ini terkadang yang menjadi titik balik untuk usaha tersebut bisa bertumbuh dan juga bisa mendapatkan akses ataupun networking. Kamu pede nggak sih Mbak dengan bisnismu? Kecil banget di terakhir, nggak bisa dilihat. Kalau kamu nggak pede sama bisnismu, what the hell are you doing here? Mbak, udah balik ke dalam, perbaikin barangnya, perbaikan bisnisnya, dasarnya diperbaiki dulu.